Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikannya kesempatan pada kali ini kita melakukan training GIS yang kedua. Kepada Bu Najma, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dan juga Kak Rizda sudah menyempatkan diri untuk hadir pada training QGIS kita yang kedua pada kali ini. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Kak Rizda untuk melakukan pemaparan materi untuk training QGIS kita kali ini. Kepada Kak Rizda, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sebelumnya udah menyempatkan buat gabung Zoom ini ya, karena ini mengingat ini udah malam kan juga waktu istirahat teman-teman. Nah, jadi pada training yang kedua ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu kita akan mencoba dulu yang dari awal bagaimana cara membuat peta batas wilayah puskesmas ya yang kawan-kawan minta kemarin. Terus selanjutnya nanti kita akan mengkategorikan warna dan jumlah, lalu bagaimana klasifikasi datanya apabila data tersebut kecil, itu request dari teman-teman. Terus juga kita akan mencoba membuat grafik pada QGIS, dan terakhir itu teman-teman minta visualisasi menggunakan garis ya. Nah, sebenarnya untuk grafik ini sendiri yang pernah kakak temuin itu tuh lumayan terbatas kalau di QGIS, hanya sebatas pie, lalu kayak histogram, dan juga satu lagi itu berdasarkan label kalau nggak salah ya. Jadi berdasarkan garis itu belum kakak temui kalau untuk di QGIS. Nah, mungkin kalau ada contoh-contoh itu mungkin itu pakai ArcGIS ya, tapi nanti kita coba cari lagi. Kalau sejauh ini kakak belum menemuin kalau untuk yang berdasarkan garis itu. Langsung saja mungkin kita coba. Kakak izin share screen teman-teman. Apakah udah kelihatan share screen-nya? Udah kelihatan, Kak? Oke. Nah, jadi yang pertama nih kita akan coba dulu membuat peta batas wilayah puskesmas. Nah, sebelumnya teman-teman udah punya belum SHP untuk kelurahannya? Karena batas wilayah puskesmas ini yang kita ambil itu dari SHP puskesmas, SHP kelurahan maksudnya. Karena di puskesmas itu kan mencangkup beberapa kelurahan. Nah, ini kakak ada datanya. Nah, di sini ada datanya untuk Puskesmas Pakrayu itu masuk kelurahan mana, Puskesmas Gandus itu termasuk di kelurahan mana aja. Nah, jadi berdasarkan data ini, data kelurahan dengan wilayah dengan puskesmasnya, ini yang akan kita jadikan patokan untuk membuat peta wilayah kerja puskesmasnya. Jadi yang pertama, kita harus punya SHP untuk kelurahannya. Teman-teman udah punya belum semua yang untuk SHP kelurahan? Untuk yang Dinkes Palembang udah, Kak. Tapi untuk yang Dinkes Sumsel kayaknya belum, Kak. Nah, kemarin Tapi belum tahu. sempat juga dapat ya data. Nah, itu kayaknya se-Indonesia yang kemarin ya, yang ada pernah di-share oleh teman-teman. Nah, ini mungkin kakak akan share juga ini ya kali. Kita coba kirim. Ini bisa dikirim kemana kira-kira untuk datanya? Boleh kirim ke Salwa aja, Kak? Atau ke chat bisa langsung ya kali? Boleh juga, Kak.
Nah, ini. Oh, ini satu-satu tapi. Nah, mungkin bisa teman-teman save semua, tapi yang akan kita ambil itu yang SHP. Langsung aja ya. Kita mulai dari awal. Kita buka aplikasi Qigisnya. Nah, kalau teman-teman udah belajar belum? Gimana cara masukinnya lewat SHP? Gimana kalau dianya format apa QZ itu? Udah belum? Sudah Kak, kalau Udah, kan? Nah, langsung aja kita masukin data SHP-nya dari sini. Yang data kelurahan yang kita ambil. Nah, data kelurahan ini terbagi banyak kayak gini, di mana ini kalau kita buka atribut table-nya itu benar-benar yang semua kelurahan di Kota Palembang. Nah, kayak yang tadi kakak bilang, kita siapin data ininya, data kelurahan mana aja yang termasuk wilayah kerja puskesmas tersebut. Kayak gini. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakuin itu kita buka tuh tadi, kita buka atribut table-nya sama kita buka data wilayah tadi. Terus udah itu kita lihat di sini di puskesmas, kita ambil contoh puskesmas yang pertama, puskesmas Makrayu. Nah, di mana puskesmas Makrayu ini yang ada kelurahan 27 ilir, 28 ilir, 29 ilir, 30 ilir, 32 ilir sama 35 ilir dan Kemang Manis kan. Nah, jadi kita cari di sini. Kita cari di sini kelurahan yang 67 tadi. Nah, udah dapet 27 ilir, 28 ilir. Ini kita select, caranya kita pilih dulu, kita klik kanan kayak gini. Nih, kita pilih 27, 28, 29, 30, 32, 35. Ini kayaknya 35 nih, 35 sama Kemang Manis. Kemang Manis ada di Kemang Manis ini. Nah, kalau udah terpilih kayak gini, oh ini Kemang Agung. Kemang Manis yang ini. Nanti di petanya kayak gini munculnya. Di petanya nanti kayak gini. Nah, ini berarti udah di-select. Nah, berarti ini wilayah Puskesmas Makrayu. Nah, gimana cara gabunginnya? Kita pilih di edit. Pilih edit di sini. Oh, sebelum itu kita aktifin dulu toggle-nya. Ini yang ini, klik yang pensil ya, tanda pensil ini. Lalu ke edit, barulah fitur-fitur ini akan terbuka kalau udah kita aktifin toggle editingnya tadi. Nah, lalu di sini ada opsi merge selected feature. Nah, kita klik ini. Nah, jadi poligon-poligon yang udah kita pilih tadi itu udah masuk ke merge feature ini. Ada kelurahan 27, 28, 29 yang termasuk dalam batas wilayah Puskesmas Makrayu. Lalu kita klik merge di sini. Udah kita klik merge. Di sini nanti kelurahan-kelurahan ini akan di-merge dengan nama kelurahan 27 ilir ini. Di sini. Lalu kita klik OK. Nah, kita cari lagi di sini. Kelurahan 27 ilir ya tadi. Kelurahan 27 ilir. Nah, kelurahan 27 ilir ini yang kita ganti namanya jadi
Puskesmas Makrayu. Atau kita terlalu panjang, mungkin kita buat Makrayu. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini tadi udah jadi nih batas wilayah Puskesmas Makrayunya. Dimana tadi kan di sini kan tandanya. Dan seterusnya kita coba lagi mungkin. Kita coba lagi untuk Gandus. Kita buka lagi atribut tabelnya. Kita lihat di sini Gandus termasuk ke kelurahan apa aja. Di sini ada Gandus, 36 Ilir. Oh, 36 Ilir tadi Gandus, teman-teman. Terus 35 Ilir yang 36. Oh, ini ya kali ya, 36 Ilir. Nah, kita coba lagi. Kita pilih 36 Ilir, lalu Gandus, G Gandus, terus Karanganyar yang mana nih Karanganyar? Karanganyar ini Karangjaya, Pulokerto. Nah, ini jadi kelurahan ini yang termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas Gandus. Di mana itu nih dipilih? Ini wilayah apa nih yang terpisah ya? Ada yang kurang nggak tadi? Gandus, 36 Ilir, Karanganyar, Karangjaya, Pulokerto. Pulokerto udah belum? Udah. Ya udah. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Kita merge di merge selected feature. Kita merge, kita ingetin namanya tadi 36 Ilir. Jadi nama 36 Ilir yang kita ubah jadi Puskesmas Gandus. Nah, ini yang akan kita ubah jadi Gandus ya. Gandus. Nah, dia udah kegabung lagi. Mana ya, Gandus? Di sini. Nah, terus lanjut ke kita coba yang Pelaju. Mungkin kita coba dulu yang Pelaju. Di Pelaju ini ada Kelurahan Bagus Kuning. Bagus Kuning. Terus Pelaju Ulu. Pelaju Ulu, Komperta. Pelaju Ilir. Pelaju Ilir nggak ada ya di sini. Oh, ini nih Pelaju Ilir. Pelaju Ilir, Talang Bubuk. Satu lagi Talang Bubuk. Nih. Talang Bubuk. Talang Kelapa enggak kan? Enggak. Edit, lalu kita merge. Nah, nama kelurahannya Talang. Apa nih tadi? Talang Bubuk. Kita ubah jadi Pelaju. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi seperti itu untuk penggabungan wilayah, batas wilayah. Nanti kalau udah semua, dianya akan kayak gini. Kita buka. Kita coba buka. Kita coba buka yang semuanya udah. Ini ya, semuanya udah. Nah, dianya kayak gini. Emang masih ada sih, masih ada kayak apa ya? Kayak garis-garis terputus kayak gini. Karena tadi kan kita ngambilnya dari kelurahan, di mana kelurahannya banyak, terus digabungin. Nah,
Jadi bakal ada garis-garis kayak gini, garis putus-putus. Tapi ini udah nandain kalau wilayah-wilayah tersebut udah masuk ke dalam wilayah puskesmas yang kita pilih. Nah, mungkin kalau sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu? Kak izin bertanya, Boleh. Kak itu kan tadi kalau misalkan dilihat di QGIS yang SHP kelurahan itu di atribut table-nya ada beberapa kelurahan yang kosong. Jadi itu gimana, Kak? Yang tadi ya, yang data tadi. Yang data tadi, Kak. Ini kakak dapatnya dari download ya kemarin kalau nggak salah. Kita bisa hapus untuk yang kosong itu. Tapi kalau dianya kehapus nanti poligonnya juga ikut kehapus. Itu bisa dilihat pas selesai nanti sih, pas selesai kita merge semua, bakal kelihatan wilayah-wilayahnya. Wilayah-wilayah yang apa yang kosong itu. Iya sih, ada 4 ya kalau nggak salah, 4 poligon yang kosong kayaknya, 4 wilayah. Solusinya kalau misalkan kosong gitu gimana, Kak? Kalau kakak kemarin itu kakak bikinnya pakai data itu sih. Nggak kakak masukin yang kosong itu. Nih, yang ini kan. Iya, ya ini. Yang kayak gini kan maksudnya tadi, yang 0. Yang nggak nama ya. Iya, Iya, Kak. nggak kakak masukin kemarin. Jadi dihapus aja atau gimana, Kak? Hapus bisa nih, kayak gini. Ini bisa kita hapus. Kita ini. Nih. Tapi jangan lupa diaktifin dulu yang toggle editing mode ini. Karena kalau dianya nggak aktif, kitanya nggak bisa nanti. Kita nggak bisa nge-merge, kita nggak bisa nge-add nge-add ini lagi, nge-add data lagi. Oh ya, kalian kalau di kemarin belajarnya itu kalau mau masukin data, make CRV atau ini ya, make apa? Make data itu atau nambahin dari sini? Kalau di nambahin dari sini? Dari dua-duanya sih, Kak. Dua-duanya. Kalau kakak emang enakan nambahin dari sini kalau kemarin. Jadi sekalian kita entry datanya, sekalian kita tambahin. Kalau diekspor kayak gitu bisa sih, tapi kalau dianya letaknya berubah, letak filenya berubah di komputer, dianya nggak bisa kebuka jadi nantinya. Tapi mana enaknya? Mana enaknya individu masing-masing juga. Kalau kakak lebih enak nge-add di sini, caranya kayak gini. Di sini, di add field ini. Jadi kita bisa masukin data apa tuh, data apa. Terus nanti kalau udah di add baru kita entry satu persatu. Misal kita mau masukin apa ya, data penyakit apa malaria. Nah, kita ada data malaria. Nah, kita tinggal tambahin di sini. Tapi ini masih kelurahan, jadi masih harus ada banyak kita mau. Misal datanya data per kelurahan. Kalau data per puskesmas, kita gabungin dulu, kita merge sehingga dia bisa jadi wilayah kerjanya udah wilayah kerja puskesmas. Kayak gini. Kayak gini. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Izin Kak Rizda, Ya. boleh nih buat teman-teman kita challenge dulu. Boleh diperagain dulu nih yang udah dicontohi sama Kak Rizda. Boleh dari teman-teman Dinkes Palembang ataupun dari Dinkes Sumsel. Dari Kak Citra kalau mau boleh Kak. Join pakai laptop dulu ya, Sal. Tunggu ya. Oke. Sembari nunggu Kak Citra, boleh lanjut dulu aja nih Kak Rizda. Kalau mau ada yang nanya lagi nggak kira-kira nih?
kayak yang pas select tadi tuh diklik kanan terus ya Kak, tiap milih daerahnya. Iya, coba deh. Kakak juga dia tuh tergantung laptop sih ya. Kalau di tempat kakak nih harus ada komen, dia pakai komen baru kita klik. Tapi karena nggak bisa klik kiri, klik kanan kalau di laptop kakak. Nah mungkin laptop yang bisa klik kanan kayaknya itu klik kanan terus ditahan, terus kita pilih yang mau diklik gitu. Tapi teman-teman coba. Share screen-nya sudah. Udah masuk, Cit? Nah, ini Kak udah kelihatan Kak ya? Udah boleh dicoba. Kak boleh tolong dijelasin ulang yang bagian select tadi? Klik kanan Kak ya? Coba kalau Citra klik kanan bisa nggak ya? Ya diklik terus Itu atau lihat CTRL deh, CTRL coba. kontrol itu gimana Kak? Yang pertama kita itu Citra klik ya, Citra klik. Ya. Terus sambil ditahan kontrol diklik lagi yang lain coba, bisa nggak? Ya, Bisa. nah gitu. Berarti pakai kontrol ya, pakai CTRL. Kita gabungin satu dulu Kak ya. Datanya ada nggak datanya ya? Ada Kak. Data puskesmasnya ada? Ada. Ya udah, kita coba. Coba Citra buka. Puskesmas Mak Rayu dulu Kak ya. Boleh. Sama Raya. Nah ini Kak, yang Citra tanyain tadi, kalau misalkan Citra download dari yang geoportal Kota Palembang juga ada Kosong 4 titik kelurahan yang kosong Kak. ya sudah, coba kita hapus. Coba Citra hapus. Hapus gimana Kak? Diaktifin toggle editingnya, terus Citra klik yang angka 1, terus klik hapus yang samping gunting. Ada tanda kayak kotak sampah. Nah ya. Tapi kalau misalkan dihapus nanti hilang juga Kak. Iya, emang hilang. Coba Citra hapus. Kita lihat bagian mana lah kira-kira yang hilang. Bentar Kak ya. Duplicate aja dulu Kak ya, biar udah hilang. Boleh. Nah. Ini tinggal dihapus kayak gini Kak. Dihapus, coba. Terus yang 3 lagi juga dihapus.
Ini di save Kak ya? Kalau mau save dulu boleh di save. Coba di save. Kalau nggak di save dulu, discard. Kalau nggak di save nanti pas Citra buka dianya masih ada yang 4 tadi. Kalau di save kayaknya udah hilang deh jadi. Ya. Ini udah Kak. Oh, yang itu Kak yang hilang Kak. Di bagian mana ini Kak? Nah, yang bagian itu. Nah, tapi kita nggak tahu tuh bagian apa. Kelurahan apalah kira-kira itu ya. Karena itu juga kita downloadnya kan dari data. Tapi coba kakak lihat data kakak tadi, kayaknya ada deh itu. Itu kelurahannya berapa, Cit? Yang ada nih ya. Bentar. Seratus kelurahan jadinya. Kurangin 3 tadi. 4 tadi. Totalnya harusnya berapa Mal? 7 bukan Kak? 107. Hilang 7 berarti. Apa ya pakai yang kemarin itu? Yang dari Ibu. Hilang juga aku lihat. Atau aku salah buka tadi tuh ya? Aku pakai yang peta SHP Sumsel Desa itu, nah. Yang ini bukan Mal. Tapi di peta kakak kemarin sih itu masuk ke ini ya, masuk masuk ke wilayah Puskesmas Talang Betutu. Tapi apa ya nama kelurahan itu? Kok dia nggak muncul? Kakak kemarin biar ada itu gimana Kak? Apa biar ada apa? Biar muncul puskesmasnya itu gimana? Kan kelurahannya nggak ada nama kelurahannya. Iya, kakak pun bingung. Atau data sebelumnya ada, tapi kalau teman-teman download di yang baru tuh, emang nggak ada juga ya? Emang nol juga dia? Kalau misalkan Citra download dari yang baru yang ada di Geoportal Sumsel itu emang nggak ada Kak. Emang nol juga? Kakak juga bingung ya, gimana kemarin bisa ada? Kakak udah lupa juga. Di ini ya, benar nih, Talang Betutu. Kalau ininya, kalau itu masuk ke wilayah puskesmas mana, itu masuk ke Talang Betutu. Masuk ke Talang Betutu Kak. Atau nanti kita coba pas Citra nge-merge, coba itu nggak usah dihapus. Pas Citra nanti merge, itu kita masukin di Talang Betutu. Atau mungkin nih, bisa juga ada yang pas kita temuin, nanti pas kita jalan, pas kita sekalian jalan itu dapat wilayah kelurahan mana nih yang nggak ada. Berarti itu yang nggak dikasih nama. Terus bisa kita kasih nama. Oh, pakai yang kosong ini tadi Kak ya? Sebelum ini ya yang pas kosong. Tapi ini pasti ada salah satu dia cheat. Coba Citra hapus dulu yang satu, yang atas kali, yang kosongnya yang atas kali. Terus kita lihat, kita cek masih ada nggak? Itu tuh 1 sih, nggak mungkin 4. Karena cuma ada 1 wilayah kan, 1 poligon. Hapus 1 Kak ya? Nah kalau misalkan sudah dihapus Kak, biar ada lagi Kak mana Kak? Kalau udah di save, nggak bisa sih dibalikin kayaknya. Jadi harus download SHP ulang Kak ya? Dibuka lagi aja di open lagi. Yang tadi dikeluarin, terus buka yang baru. Dia kan, itu Citra nge-save-nya nggak save as ya, cuman save ini ya. Save dari file sebelumnya. Iya, jadi gimana itu Kak? Download lagi sih. Kalau misalkan cara save as itu gimana Kak?
Save as ada di project. Terus Heeh. di bawah save itu save as dia kan. Save Nah, as ini. Oh, jadi kalau ini ulang lagi berarti, Kak? kalau kita save ulang lagi karena dia nge-save data yang sebelumnya kan, dimodif jadi datanya. Oh, tadi udah Citra hapus ya yang tadi. Sudah, Kak. Oh. Coba ambil lagi. Download ulang, Kak ya. Ambil lagi yang dari chat bisa kan? Dari chat Zoom. Boleh tolong dikirim ulang, Kak? Boleh. Nah, udah masuk belum, Cit? Sudah, Kak. Lagi download. Ya nih, bener nih kata Ibu Najma, cari manual lagi solusinya. Cari ulang jadi kayak mana? Tapi kita coba lihat tadi kan ada empat ini yang nggak ada, empat daftar yang nggak ada. Pasti itu salah satunya. Nah, ini, Kak. Ya, coba kita hapus. Oh, tapi nanti pas udah dihapus dia nggak ini ya? Nggak ada lagi. Iya. Bentar, kita coba. Coba lihat di daftarnya. Kita lihat di daftar. Puskesmas Talang Betutu. Puskesmas Talang Betutu itu termasuk Sukodadi, Talang Betutu, sama Talang Jambi. Talang Jambe. Nah, kira-kira di data atributnya ada nggak 3 kelurahan itu, Cit? Coba lihat. Coba cek. Talang Jambi. Sukodadi. SS, ya. Sukodadi. Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Kalau Talang Jambe, nggak ada juga tadi Citra cek. Talang Betutu, Talang Betutu ada, Talang Jambe-nya nggak ada, Kak. Jambe. Kalau Talang Betutu ada, Talang Jambe ada. Nah, bisa jadi di sini kan ada 107 ya, 107 kelurahan. Di Ada data yang double juga, Kak, datanya. apa, Cit? Ada yang double juga. Ada yang double. Oh ya, Sri Mulia nih ya, Sri Mulia 2 tuh. Coba diurutin kayak tadi, coba. Yang nggak ada tuh kayak yang 9-10 Ulu. Karangjaya ini ada double. Karya Mulia ini kemana tadinya? Tunggu, Kak. Oh, berarti kita harus bingung juga ya mau ininya berarti. Lihat dari peta SHP ini. Nah, kalau misalkan itu kan nggak dianin manual berarti, Kak, ya. Nyingo SHP yang benar itu ada nggak, Kak? Biar bisa diubah yang 0 tadi, yang double tadi kelurahannya. Biar diubah jadi kelurahan yang benar. Caranya ya download dari situsnya sih, tapi ini kakak download dari ini nih, dari Geoportal. Iya, Citra juga download dari Geoportal, Kak. Iya kan, nah ya sama itu yang di-download. Malah kalau misalkan yang dari Bu Tila kemarin, ada nggak malah ininya? Ada yang 0 nggak? Aku tidak kate. Astagfirullahaladzim, terkejut aku malah. Coba aku share screen itu. Ya. Kak Arista, ini kemampuan ini
izin beda-beda nih Kak Rizda. Kalau Iya misalnya Bu. dari omongan Kak Citra ini mereka udah memang ada pernah 2 SKS ya Kak ya untuk GIS di kelasnya. Cuman kalau untuk adik-adik epidemiologinya ini mereka baru dapat pelatihan lebih kurang 2 kali plus 3 kali dengan Kak Ridwan. Jadi mereka learning by doing Kak, lebih kurang seperti itu yang ada di grup ini. Untuk anak-anak tim biostat rata-rata udah ya, ada Kak Grace dan kawan-kawan di sini udah dapat di kelas. Oh ya Bu, nah mungkin teman-teman juga bisa sambil dicoba, dibuka QGIS-nya. Jadi bisa ingat tuh karena kita coba jadinya ingat. Nanti kita coba lagi, kita ulang lagi. Mau ini Kak, coba demoin yang Kakak jelasin tadi Kak. Yang mana malah? Ini kan malah udah selected Ya. daerahnya untuk yang Makrayu ya Kak. Ya. Nah ini terus apa tadi Kak? Edit. Edit Tadi terus Kakak udah sempat bikin PPT sih, tapi baru cuma satu part yang ngubah ke wilayah kerja puskesmas. Nanti Kakak share yang itu. Mungkin Ini bisa jadi. agak beda ya Kak sama yang tampilan Kakak tadi. Terus apa Kak? Oh, nggak ada ini ya, nggak ada merge. Merge-nya di sini Kak. Oh, ya sama aja sih. Ya coba merge attribute. Coba ya, Kak. Oh, Merge. terus Kak. Nah, terus ke bawah. Tuh, kita klik yang merge. Ini. Ya. Oke Kak. Ntar. Kok dia skip itu ya? Skip itu apa tuh maksudnya? Makanya Kak, kurang ngerti. Coba di merge aja dulu. Oke ya Kak. Oke. Udah kegabung belum kira-kira? Nggak tahu Kak, ini masih. Kok belum ya? Kok nggak kegabung deh? Coba lihat tabel atributnya lagi. Oh, itu belum tuh, masih terselect dia. Select gimana Kak? Yang biru-biru itu kan berarti masih. Nih, yang biru itu masih itu. Iya. Coba malah balik ke petanya. Lihat tadi petanya. Enggak. Masih terselect deh ya. Coba lagi, kita coba edit lagi. Edit. Merge lagi. Merge. Ya, merge. Coba take attribute from feature with the largest. Atau ya yang itu coba. Yang pertama. Ada nggak? Bisa nggak dia klik? Nggak bisa Kak, cuma kayak gini. Kalau oke, langsung di oke. Klik merge dulu. Oh ya, coba. Udah klik itu ya, langsung oke coba. Kegabung nggak? Sama aja Kak. Coba balik ke attribute table. Iya. Tapi kalau udah nggak di select, dianya nggak ini lagi ya, nggak. Itu belum kegabung itu Mal. Iya Pak. Mana ya? Coba. Belum kegabung tuh kalau kayak gitu. Beda sama yang Kakak tadi. Kita coba lagi ya di sini. Itu ada merge selected features malah yang di ini coba malah yang di tempat edit geometri tadi. Edit geometri terus Bu. Ada merge juga coba. Ada merge ya nggak di sana? Oh ini ada. Oh iya. Iya yang itu. Benar Bu, benar. Oh ini ya Kak. Ya, dua ilir ya. Coba oke. Nah bisa Kak. Betul. Terus gimana tadi Kak langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya nah ini kan yang udah kegabung tuh namanya sekarang jadi 32 ilir. Ya. Kita ganti jadi Mak Rayu, Puskesmas Mak Rayu. Yang ini Kak. Itu desa atau kelurahan ya tadi ya? Coba desa. Coba desa kelurahan deh, ya. Tuh, ganti nggak dia? Satu aja dulu coba Mal, yang keganti yang mana kira-kira? Karena itu sama kan, nanti bisa kita hapus aja yang salah satunya nanti. Ini di save dulu apa nggak usah? Usah.
Coba, nggak usah. Oh, berarti yang kok hilang ya? Berarti yang ini Kak. Ini Ya, masih. mungkin dia kasih yang labelnya itu di desa kelurahan. Nah, yang desa ini kita hapus saja bisa. Klik desa, klik yang desa, yang atas desa. Heeh. Oh, dia kayak gitu ya. Oh, yang ini Mal, yang apa nih? Jadi kayak Nggak apa. Yang ini nih, yang mana ya? Yang di bawah filter. Ada yang merah-merah. Merah-merah di bawah tulisan filter ini. mana sih Kak? Yang agak ujung. Ini. Sampingnya. Samping tanda pena tadi. Ini Kak. Bukan ya samping. Like yang agak ujung Mal, yang agak ujung. Ketutup ini Kak share screen-nya. Bentar. Oh, di bawah tulisan filter. Di bawah Ada. filter. Yang di attribute table ini Kak. Apa sih Kak? Aduh. Samping lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Oh ini. Nah, enggak, sampingnya. Ya itu enggak sampingnya sih, sampingnya lagi. Ini Kak. Nah, Delete. kita delete yang desa aja kita delete. Ya, oke. Karena itu sama kan? Iya Kak. Nah, ya udah yang itu. Jadi kalau kita gabungin lagi nanti yang kita ubah namanya yang tadi desa kelurahan. Coba lagi Mal. Oh ini udah ganti Kak. Udah. Nah, kita coba yang lain. Kita gabungin yang lain coba. Buka datanya. Coba kakak kirim ya, mungkin teman-teman ada yang nggak punya data. Coba Kak Reta yang nyebutin, Kak Mala yang ngeklik nih. Kak Reta, are you there? Kak Reta, are you there? Iya, Bu. Oke. Kak Reta nanti pilih salah satu Kak wilayah kerja puskesmas. Nanti Kak Mala coba klik kayak Kak Reta ya. Oh, baik, Bu. Coba puskesmas apa Kak Mala? Mungkin Gandus aja Bu. Gandus ini apa aja ininya kelurahannya? Tengok ke kejinguan di sini. Gandus, ada kelurahan Gandus. Kelurahan 36 Ilir ya, 36 Ilir. Ada nggak 36 Ilir? Nah itu. 36 Ilir, Karanganyar. Biar enak, bisa di ini sih malah bisa diklik yang desa kelurahan. Nanti dia klik itu. Nanti dia urut dari ini. Nah, ya berdasarkan abjad. Jadi lebih enak nyarinya. Terus Karangjaya. Ini. Sama ada Pulau Kerto. Karangjaya ada 2 Kak. Kayaknya Coba bagus deh. klik dua-duanya coba. Oh, tapi satunya Kertapati ya? Iya Kak. Ya udah cari yang Gandus. Satu lagi Pulau Kerto. Pulau Kerto. Di Jawa ada Pulau Kerto. Jauh ya. Jauh Pulau Kerto. Ya Kak. Ya, coba lihat ke petanya. Kira-kira bagian mana yang terselek? Banyak. Nih Kak. Ya, lanjut. Kak Reta, klik apa Kak Reta? Ingat gak? Merge yang di edit geometri bukan? Yang merge selected. Iya. Terus? Nah, selanjutnya tadi nih, aku rada lupa nih, Kak. Kita klik merge. Yang merge ya? Oh, yang merge. Lalu oke ya, Kak? Lalu oke.
Ya, oke. Nah, udah ya, udah kegabung tuh. Kegabungnya di nama Karanganyar. Jadi yang Kelurahan Karanganyar kita ubah. Gandus ya. Kok belum keubah dia ya? Belum keubah dia mal. Masih Karanganyar. Udah diganti nih Kak. Ada lagi ya nama Karanganyar? Kak udah diganti Gandus tadi. Coba lihat lagi ininya, petanya. Udah. Oh, ya. agak lama ya kalau Iya, udah. laptopnya Kak. Nah, udah. Lanjut. Siapa nih yang mau coba lagi? Dari awal. Kak izin tanya, berarti nanti ininya kelurahannya hilang semua ya Kak? Udah diganti puskesmas gitu? Ya, kelurahannya jadi hilang. Karena kita udah gabung kan tadi, udah gabung jadi puskesmas. Oke. Berarti yang di merge tadi udah hilang semua ya Kak ya? Udah hilang. Oke. Kasih Kak. Jadi terakhir kita ubah kan tadi yang tersisa, nama kelurahan yang tersisa itulah yang kita ubah jadi puskesmasnya. Coba siapa lagi nih? Kak Rahima atau Kak Linda silakan. Boleh. Kak, jadi kakek anak-anak nih yang seprovinsi itu Cak ini Kak Yo diubah Kak Yo ke wilayah kerja puskesmasnya satu-satu gini ya Kak ya? Iya Bu, diubah satu-satu kayak gitu Bu. Jadi bagusnya anak-anak nih dibagi per kabupaten kota ya Kak ya? Nanti kalau udah dapat data ya yang provinsi. Enaknya kayak gitu Bu, karena lumayan kan jadi bisa bagi-bagi. Kabupaten kota. Silakan Kak Rahima. Mau wilayah puskesmas apa Kak? Mungkin petanya tetap Kak Mala yang bagi Kak ya, biar nggak text time share. Atau Kak Linda boleh Kak? Are you there? Atau yang lain mau? Atau cukup lanjut Kak? Silakan. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau coba kira-kira? Kayaknya lanjut ke materi selanjutnya aja dulu Kak, karena waktunya udah sejam. Oh ya boleh nih. Ya, Ya kita kasih lanjut ya. Kak. Ya. Kita lanjut dulu ke materi yang kedua. Kita coba untuk kategori warna dan jumlah untuk klasifikasi data ya. Kakak izin share screen lagi. Kita langsung ke data yang ini ya kali, yang udah apa? Yang udah ada, yang udah per puskesmas. Jadi yang ini kita hapus. Nah, di sini kan kita mau kategoriin warna dan jumlah untuk klasifikasinya. Caranya, teman-teman di sini kita klik kanan, kita cari properties. Dari ininya, kita klik kanan, dari layernya, layer puskesmasnya, kita klik kanan, properties. Nah, di properties ini banyak nih tools.
kita mau ganti warna, kita mau ubah apa, tambahin tulisan kayak yang tadi, yang ini, yang label puskesmasnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu gimana tuh cara nambahin label. Nah, di sini bisa di sini di label. Terus di sini juga bisa kita edit kalau mau warnanya warna apa atau mau pakai bayangan bisa. Tapi di sini kita akan coba untuk klasifikasi warna ya. Nah, di sini yang pertama nih single label, single symbol. Single symbol itu satu warna maksudnya, satu warna kayak yang kita pakai sekarang nih, warna ungu. Dan itu nggak ada klasifikasi. Nah, yang kedua di sini ada kategoris. Yang biasa dipakai itu kategoris sama graduated ini. Yang kategoris ini mengklasifikasi warnanya berdasarkan kategori-kategorinya. Biasanya untuk kategoris ini biasa dipakai untuk kalau kita mau nandain ini nih, mau nandain puskesmasnya. Misal kayak gini nih contohnya. Kita coba ganti di value-nya, kita pilih puskesmas. Yang color remnya kita cari, kita pilih yang kita mau. Misal kita pilih yang spektral ya. Nah, udah gini kita klik classify. Nah, jadinya dianya terkategori kayak gini. Untuk yang kategoris. Nanti kita lihat bedanya apa sama yang graduated. Nah, untuk yang classify untuk yang kategoris, kalau udah diklasifikasi dianya kayak gini nanti munculnya. Simbolnya, value-nya, legend-nya. Dan kita klik OK. Nah, dianya kayak gini. Pas kita coba yang kategoris tadi, dianya kategorinya kayak gini. Per value-nya tadi kan karena kita pilih puskesmas, jadi dianya per puskesmasnya yang beda warna-warnanya. Kalau untuk data kasus, itu biasa kita pakai yang graduated. Karena dianya kayak gradasi gitu, nah, yang warnanya jadi gradasi. Misal kita pilih yang red. Graduated untuk kasus, value-nya jangan lupa dipilih. Misal kita cari, ini data kakak kemarin sih, ini data kakak skripsi kemarin, jadi masih lengkap nih. Kita coba untuk kumulatif ya, data kumulatif penyakit, suatu penyakit misal. Nah, kalau kita mau pilih yang data penyakit, itu biasanya dipilih yang dari graduated ini. Karena kalau kita pilih kategori, dianya nanti yang muncul kategori-kategorinya. Nah, kayak gini. Karena di sini value-nya cuma ada 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus, 4 kasus, 5 kasus, 16 kasus. Jadi dianya munculnya tuh kategori-kategorinya, bukan yang kayak graduated ini jadinya kayak semacam urutan dari rendah ke tinggi kayak gitu. Nah, jadi di sini untuk data yang penyakit kalau mau hitungan otomatis itu bisa kita pilih di equal account, di modenya mode equal account. Tapi kalau emang kita punya data atau punya patokan atau punya sumber dari penelitian terdahulu, misal itu bisa kita ubah sendiri. Bisa kita bikin sendiri kelas-kelasnya. Yang kalau mau otomatis itu di QGIS bisa di equal interval. Nah, kayak gini. Gimana perhitungannya? Perhitungannya kayak gini. Ada di skripsi kakak. Nah, untuk penentuan kelas. Kalau ini kakak ambil yang otomatis dari QGIS-nya. Jadi di situ terdapat 5 kelas. Di mana kelasnya itu ada yang sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Itu dihitung otomatis dari QGIS. Rumusnya kayak gini. Kelas sebarannya itu nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi jumlah kelasnya. Kayak yang tadi, itu muncul nih hasilnya 7,4 kan. Jadi di sini QGIS-nya udah bisa ngitung sendiri. Untuk yang terendah, value terendah, itu yang ini, yang warna paling pudar. Nah, ya, yang graduated ini juga kita bisa bisa nentuin yang paling pekat itu yang dia paling rendah atau yang warna paling pekat itu dia paling tinggi. Kalau di sini kakak ambil yang nilai paling tinggi itu warnanya paling pekat.
di equal interval. Atau kalau kita mau pakai 3 kelas juga bisa, 3 kelas. Nah, kayak gini nih, kita ubah di sini jadi 3 kelas. Misal 3 kelas itu rendah, sedang, dan tinggi, jadi hanya 3 kelas. Tapi kalau kita mau ambil 5 kelas, jadi bisa sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kelihatan di mana wilayah yang paling tinggi, sedang. Pas kita lihat data juga, ini ya Puskesmas Sukarami. Puskesmas Sukarami itu untuk data kumulatif HIV-nya, Puskesmas Sukarami itu tadi warna paling pekat ya, berapa sih jumlahnya? Nah, kita lihat di sini 37 ternyata. Sedangkan 37 itu memang tadi masuk ke paling ini ya, paling pekat, paling tinggi. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kalau kita tadi pilih yang kategori, dianya berdasarkan kategorinya warnanya bisa, tapi berdasarkan kategori. Bisa juga kita lihat di sini yang paling tinggi kan Sukarami nih. Dianya warna ini. Atau yang paling rendah juga bisa, yang warna paling pudar, paling pucat. Yang value-nya 0. Kayak gini. Nah, gimana? Sejauh ini ada yang ingin ditanyain mungkin? Berarti kalau tidak ada pengkategorian berdasarkan penelitian sebelumnya, pakai rumus ini aja ya Kak ya tadi? Iya Bu. Karena biasanya kita kan kalau penelitian terdahulu itu kan beda ya Bu, beda wilayah. Sehingga data yang didapatkan juga beda. Kalau kita ikut yang itu, takutnya nantinya warna semua petanya tuh beda. Kayak misal di daerah ini tuh kesegini nih patokannya, atau apa ya, kayak ininya. Tapi kalau di daerah kita kan beda tuh. Jadi nggak ada gambaran jadi Bu, yang mana yang paling tinggi atau yang mana yang paling rendah. Jadi untuk datanya tuh kita bisa lihat, kita bisa ambil pakai rumus ini Bu. Jadi dianya berdasarkan data yang ada, diolahnya berdasarkan data yang ada di rumus yang tadi, di yang graduated pakai equal interval. Iya, karena kalau tim stunting kemarin itu kan kalau di Palembang tuh hanya sekitar 1 dan di bawah 1% tuh Kak. Kalau kita pakai standar WHO kan 20, Ya, 30 ke atas. Jadi jatuhnya banyak putih. Berarti kita nggak banyak. bisa pakai itu ya Kak ya? Iya Bu, kemarin Rizda tuh sudah sempat ini juga Bu, sempat itu sama Citra kan, gimana enaknya ya Cit? Atau kalau mau pakai standar itu, dianya nggak ada gambaran jadi Bu, untuk lihat pas petanya itu di bagian di wilayah mana sih yang paling tinggi kayak gitu nah Bu. Jadi bisa dipakai equal interval ini. Jadi waktu pas skripsi itu pakai otomatis QGIS, penghitungan QGIS nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, ini kakak juga dapat sumber, ada juga penelitian apa yang sebelumnya. Jadi lihatnya dari sana. Mana ya? Nih. Lihat di sini penentuan kelasnya. Terus kata pembimbing, boleh, kata dia ya udah. Karena kalau mau cari sumber itu dapat ada, tapi dia nggak mewakili jadinya, jadi nggak apa ya, nggak kelihatan, nggak mewakili ininya. Jadi dapat nih kelas sebarannya kayak gini rumusnya. Pas kita hitung memang benar. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanya?
Mungkin ada yang bisa ngulangin satu kali yang kayak Kak Arista tadi, nanti Kak Arista yang mengkliknya ke kakak-kakak sekalian yang mengarahkannya. Ada yang mau coba Kak? Ya, boleh nih. Ada nggak kira-kira yang mau coba? Kita ulang dari awal. Kak Melika, you there Kak? Kak Nyayu, are you there? Kak Arista? Kak Arista. Salah sebut lagi. Kak Arista, ada di situ nggak Kak? Bisa ngulangin Kak? Diulang lagi ya, Bu? Ya, mungkin kasus lainnya ya. Coba Kak Rizka, ada di situ nggak? Kak Rizka Triulandari. Rizka. Ya nih teman-teman, kalau diulang jadi makin lengket nanti ingetannya. Kak Linda, berani nggak Kak open mic Kak? Hadir Ibu. Oke, silakan Kak. Coba minta Kak Rizka tadi kan HIP nih Kak ya. Coba Kak Linda kasus apa nih Kak maunya Kak? Transgender atau apa nih? Ini langkah-langkahnya dari awal ya Ibu. Iya, yang untuk yang tadi nongolin yang kasus yang bisa warna-warni, bisa graduated atau kategori atau apa tuh Kak? Silakan Kak Linda. Oke, jadi yang pertama itu di jumlah penduduknya di klik kanan. Habis itu dibuka di properti. Nah, habis itu di bagian label yang ABC itu. Nah, di labelnya di atas itu diganti jadi graduated. Yang satunya enggak, Kak? Nah, iya kalau mau Simbol ya, simbol. Kalau yang oh iya label, simbol. ya kalau yang label itu buat penamaan nantinya. Kalau yang ini nih simbol. Oh, itu simbol ya Kak namanya. Ya, yang simbol. Kalau yang ini label itu untuk penamaannya, yang simbol. Ya, terus Ya, lanjut. habis itu di simbolnya itu diganti jadi graduated, terus Graduated, oke. terus dipilih di value-nya. Graduated, value-nya ya. Milih penyakitnya. Ya, boleh. Kira-kira mau pilih apa nih? Yang kumulatif TB, Kak. Yang di bawah HIV. Nah, habis itu yang di color-nya diganti. Terus dipilih yang magma kayaknya bagus, Kak. Habis itu di classify. Udah keluar. Di kelasnya itu juga bisa diganti mau 3 atau 5, terserah kita ya Kak ya. Iya, tapi modenya jangan lupa kita ganti. Kalau equal count, dianya kuartil yang ambilnya. Kayak gini nih. Kalau ke 5 kelas, kuartilnya kan jadi yang ini kayak gini. Oh, oke Jadi Kak. kita ubah dulu ke equal interval. Interval. Biar kita lihat intervalnya. Ya, Nah. baru dipencet oke Kak. Oke. Wih, nah kalau kayak gini, kalau kita pilih warna ini, dianya kayak apa ya? Kayak nggak mewakilin juga sih kalau untuk kasus. Kalau saran kakak, kalau untuk kasus enakan kita pilih warnanya tuh yang kayak ini, yang ada gradasinya, yang kayak blues, green, atau kita lihat all color-nya yang kayak gini. Yang ada, yang bisa kita lihat dari terpucat ke terterang. Jadi yang paling terang itu bisa untuk kasus yang paling tinggi. Kalau dipilihnya yang spektral atau yang magma atau yang viridis ini, dianya lebih cocok untuk yang kategori. Jadi warna-warna ini bisa kita lihat untuk kategori-kategorinya.
Kalau yang kayak gini, kakak lebih saranin untuk kayak gini nih. Jadi kan kita lihat tuh. Nah, kita lihat di sini, yang paling pucat itu yang paling kecil, yang paling terang itu yang paling tinggi. Kayak gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, ada lagi mungkin teman-teman yang mau coba? Atau aku mau nih Kak dengan warna ini nih, boleh? Atau atau aku mau coba nih Kak sama apa ya? Jumlah apa nih? Jumlah LSL mungkin yang paling tinggi ke rendah. Mau lihat Kak yang mana yang paling tinggi? Boleh. Ayo teman-teman. Oke, silakan siapa Kak? Mau coba? Kak Sinta? Mau coba Kak? Kak Sinta atau Kak Zulfa, silakan Kak coba. Coba balik ke moderator nih Kak Sawa. Kalau dari teman-temannya nggak ada lagi yang mau nyoba, Kak Rizda boleh ini aja Kak, lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Gimana nih? Lanjut? Atau mungkin ada teman-teman yang masih penasaran mau coba? Boleh. Kalau kita lanjut. Ya ini soalnya bakal banyak dipakai ya Kak ya nanti ya Kak ya. Yang ini Bu yang bakal dipakai. Yang bakal banyak dipakai. Satu lagi Kak Sawa, siapa yang mau coba Kak? Ini teman-teman, siapa nih yang mau nyoba lagi? Makin malam makin malu nih Kak. Iya nih. Atau mungkin teman-teman ada yang punya data lain. Misal aku udah punya nih Kak data stunting, aku mau coba, boleh share screen, kita coba bareng-bareng. Ayo tim stunting. Iya nih tim Nah, stunting. ayo Ya, loh, kita tim boleh langsung stunting. kita coba yang udah ada datanya kan. Atau tim PISPK silakan Kak, liatin datanya. Jadi sekalian kakak-kakak yang di provinsi belajar nih, yang udah dapat data keriting, yang belum dapat data sama-sama keriting. Boleh nih, mungkin Citra boleh mungkin dibantu keluarin datanya. Jadi coba yang prevalensi stunting kemarin Cid, yang putih semua jadi warna-warni gimana Cid? Tim stunting. Tim stunting siapa aja nih Kak? Kak Sawa? Salah stunting Bu, tapi belum bisa ini Bu, soalnya QGIS-nya lemot. Takut Zoom-nya kenapa-napa. Ada yang tim lainnya Kak? Fisika oke juga Kak, silakan mau coba. Atau pakai tetap data Kak Arista aja Kak, satu lagi. Boleh. Ya, Kak Gea boleh Kak? Boleh coba Kak? Halo Ibu. Nah, udah ada nih Kak Citranya nih. Dari Kak mana Citra Cid? dari tim stunting, boleh dong yang dari data WHO yang putih semua, bisa jadi ada warnanya gitu loh. Oh bentar, join lagi via laptop ya. Kak, malam ini kita juga belajar yang
apa Kak, yang jarak layanan kesehatan juga nggak ya Kak, sama Kak Rizda ya? Oh, buffering ya Bu, jarak. Buffering itu namanya ya? Kemarin Rizda belum coba sih Bu kalau yang buffering karena MADA kemarin. Nanti mungkin di Zoom selanjutnya atau ini boleh deh Bu kita coba Oke Kak. yang buffering. Itu udah masuk ke analisis Bu kalau yang buffering atau apa overlay itu udah masuk ke bagian analisis. Kalau yang kayak gini ini masih apa ya deskriptif istilahnya. Kalau kayak cuman menggambarkan aja. Jadi kayak univariat dan bivariat ya Kak ya? Ya Bu, kalau dianya udah layernya nanti udah bertumpuk, misal mau dibikin layer yang ada grafik atau layer ada wilayah-wilayah apa ya, kayak misal ada SHP rawa atau daerah-daerah mana yang kita nambahin layer lagi itu termasuk overlay namanya. Kalau overlay itu udah ke bagian analisis dia nantinya Bu. Kalau masih satu layer dan kayak gini memetakan kayak gini itu masih deskriptif dia Bu. Kak mungkin bisa di stop share screen dulu. Oh iya, ya maaf. Dah. Udah kelihatan belum Kak? Udah Cit. Mungkin bisa dicoba Cit untuk yang apa tuh yang diagram ya, yang diagramnya coba kita nggak usah dicentang dulu coba. Kita fokusin ke warna ke ini kategori-kategori warnanya. Tunggu bentar Kak ya, agak macet laptopnya. Ya, emang agak besar ya perlu ini nih Kigis. Macet lampu merah di mana Cit? Ya. Coba kita Tunggu. Kak Sawa absen jangan lupa ya, yang dapat sertifikat yang full pelatihan aja Kak ya, dari dekan, pesan dekannya. Baik Ibu, untuk absennya udah selalu share di grup. Nanti selalu share di chat Zoom juga Bu. Oke, mohon di cross check dengan screenshot ya Kak. Baik Ibu. Nah ini Kak. Nah ya. Nah ini kan kalau misalkan untuk stunting itu kalau mau ikutin dari WHO, datanya jadi putih semua. Ini benar kan Bu? Iya. Kalau misalkan kata Bu Yeni kemarin Kak ya, kalau stunting di Kota Palembang itu kan 1,1%. Nah, jadi biar ada warnanya tuh kami tuh disuruh untuk petakannya tuh jadi 3 kategori yang lebih dari 1,1% sama kurang dari 1,1% sama yang 1,1%-nya.
Jadi ini di bagian graduated, Mm-mm. classesnya karena tadi nak dipecah ke jadi 4, kita ubah jadi Benar. kurangin jadi 3. Dan itu ini value-nya Kita ubah sendiri. kita ubah ini dari 1,1. Nah, Kak, itu kalau misalkan khusus 1,11 aja tuh gimana, Kak, untuk upper value-nya? Oh, untuk 1,1 aja, maksudnya 1,1. Kayak gini, Kak, ya? Biar khusus 1,1% 1,11% aja. Ini untuk 1,1 sampai, oh ya boleh, kayak gitu. nah, kalau misalkan Iya, lebih masuk dari nanti. 1,11% itu lower value-nya itu gimana, Kak? Tetap 1,11 ini atau 2? Coba, oke coba. Oh, enggak. Nih, bentar. Modalnya masuk ini ya. Coba ganti lagi jadi 1,1. Ya. Oh. Dianya ngikutin cheat yang atas. Dianya ngikutin. Coba Citra ganti yang paling bawah, yang paling terang, itu jadi 1,111 lagi. Oh, dianya tapi ngikutin ya yang atas nanti. Coba. Iya. Gimana, Kak? Yang upper yang bawah dianya ngikut. Coba diganti ke betapa. Kalau lowernya diganti 1,12, nanti yang di itunya nurutin juga, Kak, yang tengah. Coba. Kalau kakak kemarin sih ngambil ini ya, misal 0 sampai 10. Jadi yang 10-nya tuh kakak lebihin. Jadi 10,1 kayak gitu. Tapi ini mau 0 sampai 1,1 ya. Coba kalau 0 sampai 1 yang atas. Yang ini, yang bawah sekali. 0 sampai ya enggak, yang atas yang paling pudar warna. 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nanti yang tengahnya ikutin juga, Kak, kalau kayak gini. Iya benar, ngikut emang dia tuh. 0 sampai 1 sampai datanya ada nggak yang 1? Ada ya yang angka 1? Kalau misalkan untuk 1,1 tuh itu kayak gini, Kak, gini. Cuman warnanya cuman 2 ini. Dari Emang 1 sampai 1,11%. Ya, yang lebih dari 1 ada berapa di tabel atributnya? Coba lihat. Ada berapa daerah? Yang di atas 1. Kak, ini alternatifnya bisa pakai yang rumus otomatis tadi juga ya, Kak ya? Iya, Bu. Kalau Rizda enaknya yang itu, yang equal interval pakainya. Coba Kak Citra 2 cara ya, Kak ya? Iya, Bu. Kalau misal emang kalau kayak gini, emang kalau ketiga kelas kayak gini, 1 terus di bawah 1, di atas 1 dan di atas 1 itu ada sumbernya nggak kira-kira? Kalau kemarin tuh diambil 1,11% tuh, Kak, karena total persen stunting di Kota Palembang itu kan 1,11. Nah, kalau misalkan kita ikutin dari WHO itu kan guidelines-nya tuh kalau misalkan 1,11 berarti itu tuh di bawah semua, yang paling kecil Ya, semua. benar. Jadi petanya tuh kecil semua, Nggak Kak. mewakilin ya jadinya. Benar. Mewakilin jadinya. Nah, tapi kalau misalkan sudah diubah juga ini petanya jadi yang sesuai arahan kemarin itu juga yang biru masih tetap putih semua, yang biru
agak Karena gelap dikit, cuma 2 daerah, Kak, 2 kecamatan. ya mungkin karena datanya cuman Karena ada memang 2 yang di atas 1 mungkin, Cid. Makanya kita bikin alternatif lagi yang pakai equal interval. Coba Citra coba. Kita Iya, coba di saya sini. juga ini belum lihat data pakai equal kesetaraan interval. keseluruhan, Kak. Coba. Ya, Pakai cara kedua Kak Citra yang pakai perhitungan otomatis. Iya, Bu. Jadi 3 juga, Bu, ya? Berapa Kak Arisda enaknya, Kak? Dia warna-warni. kalau 5 coba kalau 5. Ada nggak nanti dia ya? Banyak nggak dia mewakilin kelasnya? Ini, Kak. Kalau 5. Bentar. Nah, jadi agak banyak ya variasinya. Tapi Bisa kalau misalkan variasinya sebanyak ini, kalau 3 tuh kan bisa ditulis rendah, sedang, tinggi. Nah, kalau benar. ini jadinya apa, Kak? Jadinya sangat rendah, sedang, tinggi, sama sangat tinggi. Oh, Sama ditulis intervalnya Kak ya, biar nggak misinterpretasi. Ya, nanti yang label itu bisa Bu, yang samping tadi yang paling ujung apa ya, legenda ya, itu bisa diubah kok. yang di sini, Kak. Jadi sedang, rendah, sangat rendah. Sangat. Kayaknya akan Ya. pakai yang ini ya Kak ya, daripada yang tadi di bawah Iya, sama di atas kalau menurut 1% ya Isda Kak. Iya Bu, kalau menurut saya enak kayak gini, jadinya ngewakilin kan, dan yang baca petanya pun bisa lihat di mana daerah yang rendah, di mana daerah yang sedang, mana daerah yang tinggi, kayak gitu. Jadi untuk stunting Kota Palembang kita pakai yang mana, Bu? Karena kalau data stunting pengukuran dari Palembang sih Kak underestimate sebenarnya Kak. Kalau dari nasional kan masih di atas 100%, makanya ya itulah Kak lebih kurang. Iya Bu. Aduh, macet, Kak. Tunggu, Kak. Jadi gini kan, Kak? Ya, kayak gitu, benar. Oke, Citra dan kawan-kawan sepakatin aja ya, kayaknya kita pakai yang equal count aja ya Kak ya, untuk baik provinsi sama kota ya Kak ya. Iya Bu, kayaknya enak ambil Jadi yang kategori ya Kak ya, biar kelihatan warna. lebih banyak kategorinya, jadi bisa lihat. Berarti kalau misalkan jadi petanya itu kayak gini, Kak, ya. Tunggu bentar, Kak. Lagi nge-lag lagi laptop. Ya, nggak apa-apa aja. Soalnya kalau Palembang katanya sih yang ngukurnya kader Kak. Oh. Tenaga kesehatan yang ngukur, kalau nasional yang terlatih. Mohon maaf sebelumnya, Kak, ya. Mohon ditunggu, Kak. Iya, nggak apa-apa, Cid. Emang agak lama Kikis tuh. Dan teman-teman kalau lagi ada yang dikerjain itu kalau bisa kayak apa ya, di save. Karena kalau tiba-tiba error, nah itu dia nggak ke save kan, agak Latihan kesabaran sebelum puasa. iya Bu. Kak Salwa, kita masih 30 menit lagi loh. Mohon diefisiensikan ya.
Mungkin bisa di stop share dulu ini, Bu ya. Aduh, nge-lag. Jadi kalau data stunting yang mereka kumpulin masing-masing kabupaten kota ini total populasi sih Kak itu. Kalau yang tingkat nasional itu mereka hanya sampel gitu, makanya gapnya itu jauh banget. Palembang 1%. Kalau nasional tuh masih di atas 14% itu very jauh. Iya Bu. Oh sampel jadi yang diambil ya Bu. Iya kalau nasional survei Kak sampel. Kayaknya 300 atau 200 ya katanya ya Kota Palembang. Kalau data yang Citra tunjukin ini berapa ratus ribu sih, di atas 100.000 anak ya Kak. Iya. Kakak-kakak sambil nunggu silakan kalau ada yang mau ditanya Kak Salwa, mungkin leading untuk kakak-kakak yang mau tanya, terutama yang masih proses belajar GIS, sambil sama bantal, sama guling. Bener banget, boleh banget nih buat teman-teman yang mau tanya, boleh dari Kak Reta atau Kak Reski atau Kak Sinta, Kak Mahwa, ada yang mau ditanyain lagi nggak Kak? Kakak-kakak untuk bayangan provinsi kemungkinan minggu depan itu udah dapat data ya untuk tim yang apa namanya Nyayu yang PISPK ya Kak ya untuk provinsi ya tim leadernya ya. Lalu Kak Rahima ya untuk yang stunting ya Kak ya. Nanti mohon di grup di submit data yang diperlukan Kak ya untuk di follow up oleh tim ya. Karena kalau tim Kota Palembang tuh cleaningnya lebih kurang 1 bulan ya Kak Citra ya, Kak Cinta ya. Ranting lumayan tekstan. Iya. Kalau PISPK udah bagus datanya. Karena laptop Kak Citra lagi bermasalah, untuk mengefisienkan waktu karena kita tinggal 30 menit, boleh banget nih Kak Rizda buat bahas materi terakhir kita nih Kak. Boleh, kita coba yang grafik ya udah nih. Nah, untuk grafik seperti yang tadi kakak bilang ya, kalau untuk garis itu kakak juga belum ketemu juga kalau di QGIS, atau mungkin teman-teman kalau nanti dapet di mana atau gimana mungkin bisa ya diinfoin sama teman-teman yang lain juga. Jadi untuk sekarang kita coba dulu untuk yang pie sama histogram. Tadi kemarin kalau nggak salah sempat ya dibahas oleh Kak Ridwan masalah grafik ini. Nah, pilihannya itu di tempatnya itu sama di properties, di bagian ini yang ada grafik ini, diagram. Nah, ada 2 pilihan, ada 3, ada 4 malah, ada yang bar juga. Ada yang pie, teks, histogram, sama bar. Tapi tadi kakak coba sih ya, udah sempat kakak coba, dia nggak ini. Coba kita coba bareng. Kita lihat di sini. Nih, kita di atribut ini kita untuk apa ya? Untuk masukin apa yang mau kita jadiin grafik.
Atau kita tambahin dulu aja. Kita tambahin layer satu lagi. Kita duplicate layernya. Nah, layer yang ini kita tambahin diagram apa ya, histogram untuk kategori ini misal LSL. Nah, rendering ini kita bisa atur untuk warnanya, lebarnya, itu, size-nya juga untuk ukurannya. Ukurannya di sini kita sesuaiin nanti. Kita sesuaiinnya nanti karena kita apa ya, pakai sistem kira-kira juga sih ini. Apakah kekecilan, apakah kebesaran, dianya nanti ininya. Di sini juga ada untuk tempatnya, ada yang inside polygon, over, around. Nah, yang pasti kita harus isi dulu atribut ini. Lalu kita sesuaikan nanti untuk tempat sama size. Udah kita pilih, kita klik OK. Kira-kira ada nggak? Nah, yang kayak gini nih yang susah apa ya? Susah diatur-atur. Coba lagi misal gimana ya? Atau teman-teman mungkin ada yang kemarin coba, tadi Citra ya, tapi laptopnya Citra lagi ini ya. Untuk ininya, untuk apa? Untuk diagram, karena data yang ini kayaknya, kenapa dia susah ya? Kenapa dia nggak muncul? Atau kita coba pakai data yang lain. Kakak ada data stunting. Nah, ini kita coba pakai data yang ini ya. Nah, di sini kan ada dua nih, ada kakak pernah bikin, ada yang apa? Ada yang hijau, ada yang kuning. Yang pertama tadi, yang ini untuk yang hijau nih, kakak bikin atribut ini eksklusif yang di atas. Oh, ini double nih, ini double. Sebentar ya teman-teman, mau mastiin lagi datanya. Si eksklusif. Nah, kita coba ya, kita coba yang ini. Coba dari awal, dari dia yang nggak ada diagram.
Nah, kayak di sini yang langkah pertama tadi kita lihat ke properties, terus pilih yang diagram yang ini, kita coba yang histogram, lalu kita masukin mau ambil yang apa, yang misal kita coba yang ini ya BABS. Kita pilih warna, misal pengen warna biru. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita sesuaikan untuk ukurannya, apakah dia ketinggian atau dia kekecilan. Di sini untuk apa ya? Untuk nyesuaiin di maksimum value sama di bar lag ini. Terus kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang tinggi sama yang rendahnya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa kalau mau coba. Nah, kayak di sini kan untuk di Musi Banyuasin dia tinggi, di Musirawas dia sedikit. Ada nggak teman-teman yang mau coba? Sebenarnya langkahnya itu mudah sih, cuman ke properties ini, terus pilih di histogram. Yang agak susah mungkin nanti pas nyesuaiin ukurannya, karena kadang dia muncul, kadang dia enggak, atau kadang dia kebesaran, kadang dia kekecilan. Coba, ada nggak teman-teman yang mau coba? Untuk yang diagram yang panjangnya ini bisa dikasih label nggak, Kak? Angkanya ya? Iya, angka. Nah, Atau tulisan tinggi atau rendahnya gitu, Kak? bisa. Tapi kakak kemarin bikinnya manual. Pas di pas dia udah jadi pas dia udah jadi petanya kayak gini. Kakak bikinnya manual karena banyak sabar memang harus. Kadang dia tuh muncul, kadang ada juga temen yang nanya kan, kok label aku nggak muncul. Kadang ada yang muncul, ada yang enggak. Jadi di sini nih, yang kayak gini kan maksudnya tinggi rendah. Nah, ini kakak bikinnya manual. Nggak muncul di sini langsung dia. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau juga nambahin angkanya juga bisa. Tapi ya tadi manual sih kakak bikinnya. Kalau enggak 2 layer, bisa nih dibikin 2 layer. Ini kan layer yang bar. Kita coba, kita bikin lagi satu lagi layer yang dianya pakai angka misal. Pakai diagram yang teks diagram ini. Kita coba. Tadi BABS ya kita pilih. Oke. Nah, ini juga nggak muncul nih dia. Coba kalau yang ini.
Nggak muncul ya. Kayak gini nih, yang maksud kakak susah di apa ya, nggak ada ukuran pasti dianya. Jadi kita yang harus coba-coba sampai dianya dapet. Kayak gini juga masih belum muncul. Masih ya belum muncul ya. Lagi kita coba-coba, ada nggak nih teman-teman yang mau tanya dulu? Nah, ini nih muncul nih kayak gini. Tapi dianya kayak gini jadinya. Nih, ada sih angkanya, tapi karena kita bikin dua kan, dua variasi. Satu yang pakai bar, satu yang pakai angka teks. Oh, ini. Nih, kayak gini nih jadinya. Intinya kita tuh coba-coba pakai sistem coba-coba. Gimana dianya bisa muncul. Atau mungkin teman-teman yang lain yang udah pernah coba pakai diagram, kira-kira gimana tipsnya buat apa ya, buat diagramnya bisa muncul, bisa langsung muncul gitu tanpa diatur, ada nggak? Gimana nih teman-teman? Ada nggak Yang kemarin yang itu ada bisa? yang ada yang pernah udah coba kan, bisa nih Kak kayak gini, nah ada nggak ya? Belum pernah, Kak. Citra tadi gimana Citra pernah coba ada tadi ya grafik pie ya, diagram pie Iya, Kak. itu langsung muncul ya pas Citra coba. Dicoba-coba dulu juga sih, Kak. Nah iya kan, kakak juga selama ini sih coba-coba karena pas kita ini tuh nggak muncul, dianya suka nggak muncul, kadang kegedean. Biasanya tuh nggak muncul tuh di bagian size-nya kegedean, jadi kecil itu. Atau kekecilan atau kegedean dia jadinya nggak muncul. Kakak kemarin pernah ya bikin yang ada grafiknya, tapi kakak bikin grafiknya tuh nggak di ini, nggak di peta. Pas di ini ya Bu Najma, pas di apa profil kita sebelumnya Bu, profil HIV. Iya, Kak. Nah, itu bikinnya terpisah tapi Bu, bukan pakai QGIS. Oh, bisa ya, Kak ya? Pakai pakai apa? Pakai biasa, pakai grafik di Word biasa atau di Excel, terus diekspor ke QGIS-nya Bu. Oh ya, Bu Yeni juga kemarin bilang Kak, ternyata yang dia apa Kak, yang teman-teman konsul yang pakai grafik dan sebagainya di ekspor gitu Kak, digabungin dari 3. Iya, digabung. Iya Bu, pas di layout manager ini. Nah, pas di layout manager ini kita bikin lagi. Ini kan petanya, pas petanya kita add image, add picture, kita masukin peta apa grafik yang udah kita buat kayak gitu. Entah di bagian mana ya, di bagian di mana teman-teman mau susun, misal di bagian sini kah mau ditambahin apa grafik bisa, tapi bikinnya nggak di QGIS dan nggak
nggak masukin di bagian petanya kayak gitu. Kayaknya itu Kak yang dimaksud Bu Yeni Kak. Jadi ada petanya terus di pinggirnya ada kayak apa Kak? Grafik zigzag-zigzag gitu Kak. Katanya terpisah dibikinnya. Iya Bu, jadi bikinnya tuh bukan di QGIS. Karena di QGIS terbatas, cuman bisa kayak gini dan ini tuh masuk ke poligonnya, nggak di luar petanya deh. Ya nanti teman-teman pelajari lagi ya. Untuk ini mereka nih sambil belajar sambil nyelam minum air Kak. Ternyata data di kelas, kalau di kelas itu kan sudah di cleaning Kak ya. Dengan Iya. data aslinya beda kayak Kak ya Ya, perjuangan. yang aslinya beda ya Bu. Yang masih harus di cleaning, masih banyak datanya. Mungkin kayak gitu sih Bu kalau untuk grafik ya. Kalau teman-teman ada atau bisa bikin pakai apa di luar QGIS atau pakai apa dan lebih bagus itu lebih menarik itu lebih bagus sih dan nantinya bisa kita ekspor ke QGIS-nya waktu bikin tampilan yang lengkapnya kayak gini maksudnya. Iya, nanti teman-teman silakan pelajari lagi ya. Luar biasa nih Kak Rizda malam ini nih, Masya Allah. Jadi saya ini juga sambil belajar kakak-kakak, saya JIS ini belajar dari teman-teman Abiostad dan mudah-mudahan ini sebagian, ini anak EPIK sama anak Kesling dan beberapa anak BIOS nih Kak yang ikut malam ini. Jadi mudah-mudahan ilmu Kak Rizda ini sangat bermanfaat ya kakak-kakak. Kata Kak Rizda tadi data di kelas itu beda, ternyata nanti pas data cleaning dan sebagainya itu masih perlu banyak persiapan nih Kak. Betul, ya betul Bu. Oke, kita balik ke moderator nih Kak Sawa nih. Baik Ibu, terima kasih. Menarik banget ya materi kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Rizda dan juga Bu Najma. Nah, boleh banget nih buat teman-teman yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang udah dikasih oleh Kak Rizda. Sebagai closing kita hari ini, boleh nih untuk kakak-kakak yang mau ngasih kesimpulannya? Boleh dari Kak Citra atau Kak Mala atau dari Kak Linda, gimana nih teman-teman? Belajar APOB malam nih, boleh di Zoom chat atau di perwakilan Kak sebelum di closing. Iya, benar banget nanti sertifikatnya izin nyusul ya Kak. Iya Bu. Nah, boleh nih teman-teman dari pertama tadi kita bahas mengenai bagaimana cara menggabungkan untuk biar bisa jadi data puskesmas. Terus yang kedua tadi warna. Mungkin ada teman-teman yang bisa bukan kesimpulan sih kayak apa ya? Kayak nge-review ulang mungkin ya. Boleh, silakan teman-teman. Kalau nggak ada dari teman-teman nih, boleh nggak dari Kak Rizda aja Kak, mengingat waktu udah larut. Boleh kita ulang secara singkat ya mungkin. Bagaimana tadi? Yang pertama, kita buka datanya lagi coba, biar ingat. Oh, bukan data ini ya tadi ya. Maaf teman-teman, salah datanya. Kita buka ulang. Nah, tadi materi yang pertama, tadi kita bahas mengenai bagaimana untuk membuat peta wilayah kerja puskesmas. Di mana di sini kita menggunakan fitur merge dengan cara menselect terlebih dahulu untuk kelurahan-kelurahan apa saja yang akan kita gabungkan berdasarkan data yang ada, data daftar wilayah kerja puskesmas ini. Udah di-select, kita klik edit, kita ke edit, lalu kita merge.
Kita klik edit, lalu klik merge. Oh, ini belum ada yang kita pilih. Boleh sambil share, Kak? Oh ya, ini belum bisa share screen ya, Bu. Maaf, teman-teman. Mungkin teman-teman belum lihat, Kak. Nah, ini yang udah jadi sih ya, yang ini yang peta yang udah jadi, tapi boleh kita coba untuk mengingat kembali tadi, kita pilih wilayah berdasarkan data yang ada, data ininya, kita pilih kelurahan-kelurahannya, lalu kita klik edit, lalu ke merge selected feature, lalu kita merge dan klik OK. Setelah klik OK, kita ganti untuk namanya ya, namanya. Lalu itu untuk yang pertama, yang materi pertama yang kita bahas tadi. Selanjutnya untuk yang kedua, tadi kita membahas bagaimana klasifikasi warna agar menarik dan bisa ditarik, bisa dimengerti sama pembacanya dengan cara kita ke simbol, lalu pilih graduated untuk yang kasus, untuk yang kategori kasus. Kalau mau yang kategoris itu lebih disarankan untuk kategori-kategori seperti puskesmas atau seperti kelurahan, peta puskesmas. Nah, itu lebih disarankan untuk yang kategori. Tapi yang untuk kasus itu lebih disarankan ke graduated. Lalu kita pilih value. Misal kita pilih value di sini untuk ini LSL, lalu kita ganti modenya jadi equal interval, lalu klik classify. Legend-nya kita ganti, kalau mau diganti jadi sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, seperti itu. Oh ya, warnanya kalau mau diubah juga boleh. Oke, lalu klik OK. Nah, di sini udah kelihatan. Ini tadi masih ke select ya, masih ke select. Gimana ya? Nah, ini untuk materi kedua ini. Lalu yang ketiga terakhir tadi kita bahas mengenai grafik. Bagaimana cara membuat grafik. Sama di properties, lalu kita ke diagram. Kita pilih apa yang mau dibuatkan diagramnya. Lalu ke atribut. Kita pilih atributnya atau objeknya apa yang mau dibuat diagram. Lalu kita sesuaikan size dan placement-nya sampai diagramnya tersebut muncul. Mungkin itu teman-teman sedikit reviewnya. Semoga ilmu malam ini bermanfaat dan bisa diterapkan. Saya kembalikan kepada Salwa. Masya Allah. Mantap banget ya materi yang udah dikasih Kak Rizda. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Rizda. Terima kasih banyak untuk Kak Rizda. Semoga materi yang